Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RK Sejarah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi sejarah Indonesia untuk siswa Madrasah Aliyah kelas 11 semester 1 untuk mata pelajaran wajib. Nah, pada materi kali ini kita akan coba kupas tentang masa kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Namun sebelum itu jangan lupa untuk tonton video ini sampai selesai supaya kamu tidak gagal paham dalam memahami materi yang sudah disampaikan. Baik, langsung saja. Nah, adapun kompetensi dasar yang diharapkan dari materi ini adalah siswa diharapkan mampu menganalisis proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Adapun indikator dan tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kemudian yang kedua, melacak secara kronologis kedatangan bangsa Barat atau Eropa ke Indonesia. Dan yang ketiga adalah menjelaskan sikap bangsa Indonesia dalam menerima kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia. Nah, mungkin kamu sudah mengetahui orang-orang dari mana saja atau bangsa mana saja yang sampai ke Indonesia, ya. Nah, tetapi sebelum kita sampai ke sana, yang perlu kita ketahui adalah mengapa orang Eropa itu bisa sampai ke Indonesia. Terkait dengan konsep kolonialisme dan imperialisme, nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kolonialisme? Kolonialisme berasal dari kata koloni, yaitu sebuah paham yang berusaha untuk mengembangkan kekuasaan suatu negara atas wilayah lain serta semua sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat dalamnya yang berada di luar batas dari negaranya. Nah, jadi kolonialisme ini bisa diartikan sebagai bentuk sebuah penjajahan terhadap daerah lain atau wilayah lain yang tujuannya adalah untuk menguasai seluruh sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperium. Imperium. Dan arti dari kata imperialisme ini adalah suatu sistem jajahan yang dibentuk dengan cara membentuk pemerintahan jajahan di wilayah yang dijajahnya. Dengan arti kata bahwasanya imperialisme ini adalah praktek dari kolonialisme atau praktek dari paham kolonialisme. Jadi imperialisme ini adalah sistem yang dijalankan oleh negara-negara penjajah dalam menguasai atau mengelola daerah jajahannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana proses kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, ada beberapa motivasi kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, ya. Jadi mereka tidak serta-merta langsung ujuk-ujuk datang ke Indonesia. Yang pertama adalah karena berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sebelum orang Eropa sampai di Indonesia atau sekitar abad ke-13 di Eropa terjadi sebuah perubahan yang besar, yaitu di mana terjadi perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi akibat adanya Renaissance. Maka muncullah penemuan-penemuan baru yang menyebabkan orang Eropa ini mampu untuk berpikir lebih luas, ya, kemudian mampu untuk menciptakan peralatan-peralatan yang mendukung mereka sehingga mereka dapat mengarungi lautan. Contohnya ditemukannya kompas, ya. Kemudian ditemukannya alat navigator, misalnya teropong. Kemudian dibuatnya peta, ya. Jadi mulai ada pembuatan tentang peta. Namun sebelum masa Renaissance terjadi penyempitan pola pikir di kalangan masyarakat Eropa yang menganggap bahwasanya bumi itu datar dan tidak bulat. Nah, tetapi setelah masa Renaissance terjadi sebuah perubahan pola pikir di masyarakat Eropa pada waktu itu yang menyebabkan mereka
menyangkal pernyataan bahwasanya bumi itu tidak datar melainkan bulat. Hal ini pernah diungkapkan oleh Galileo Galilei, sehingga pada akhirnya Galileo Galilei kemudian diasingkan oleh pihak gereja karena dianggap melanggar ya ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh gereja pada saat itu. Nah, terkait dengan konsep bumi bulat inilah yang melatar belakangi orang-orang Eropa pada waktu itu untuk membuktikan bahwasanya bumi itu memang bulat. Artinya, kalau kita pergi ke arah barat maka bisa muncul di timur, dan sebaliknya, apabila kita pergi ke timur maka bisa muncul di barat. Maka akibat dari perkembangan iptek ini muncullah ide untuk mengarungi lautan untuk menemukan daerah-daerah baru sebagai bukti bahwasanya bumi itu adalah bulat. Nah, motivasi yang selanjutnya adalah karena jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Jadi kita lihat dulu petanya, di mana sih sebenarnya kota Konstantinopel itu? Nah, ini dia. Jadi kota Konstantinopel itu adalah salah satu kota pelabuhan yang terletak di wilayah Turki sekarang, ya, di negara Turki. Ini dia tempatnya. Nah, jadi dulu pada abad ke-13 sampai abad ke-16 ya, wilayah Laut Tengah ini merupakan wilayah pusat perdagangan di Eropa. Jadi seluruh pedagang Eropa itu berkumpul di Laut Tengah ini untuk melakukan transaksi dagang. Maka muncullah pelabuhan-pelabuhan besar di sini. Salah satunya adalah yang berada di daerah Bizantium atau Romawi Timur yang pada waktu itu berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Turki Utsmani di bawah Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Nah, penaklukan kota Konstantinopel oleh kerajaan Turki Utsmani menyebabkan para pedagang Eropa yang sebelumnya bisa berdagang melalui Laut Tengah ini untuk berdagang ke wilayah timur pada waktu itu yang merupakan penghasil rempah-rempah tidak bisa lagi melakukan kegiatan dagang di wilayah Laut Tengah ini. Akibatnya mereka harus berkeliling mengelilingi daerah-daerah di Afrika, pantai Afrika untuk sampai ke wilayah timur, yaitu India. Jadi tujuan pusat perdagangannya pada waktu itu India. Nah, orang Eropa tidak mengenal Indonesia atau Nusantara pada waktu itu. Kenapa? Karena orang Indonesia tidak ada yang sampai berdagang ke Eropa. Yang ada hanya orang India dan Arab. Sementara orang India ini mengambil rempah-rempah itu dari Indonesia. Jadi orang Eropa ini dalam persepsinya atau dalam pandangannya menganggap bahwa India lah sebagai sumber dari rempah-rempah yang ada di Eropa pada waktu itu. Nah, maka muncul ide dari orang-orang Eropa untuk mencari di mana sebenarnya lokasi dari India ini. Maka mereka berusaha untuk melakukan pelayaran mengelilingi dunia mencari negara India pada waktu itu. Sehingga muncullah ide-ide pelayaran yang nantinya dipelopori oleh Christopher Columbus, kemudian Bartholomew Dias, kemudian Vasco da Gama dan pelaut-pelaut dari Eropa lainnya untuk mencapai India. Yang pada dasarnya sumber rempah-rempah itu adalah berasal dari Indonesia. Nah, selanjutnya yang menjadi motivasi kedatangan orang-orang Eropa ke Indonesia itu adalah karena rempah-rempah. Apa sih sebenarnya rempah-rempah ini? Nah, rempah-rempah ini kalau di Indonesia dikenal dengan istilah bumbu dapur. Nah, apa sebenarnya fungsi dari rempah-rempah? Yang pertama pastinya adalah sebagai bumbu masakan. Jadi memang tanpa adanya rempah-rempah ini masakan itu terasa hambar rasanya. Mungkin kalau kalian orang ibu memasak di rumah atau orang tuanya masak di rumah, tanpa ada rempah-rempah ini mungkin tidak akan selera untuk makan ya. Nah, selanjutnya apa fungsi dari rempah-rempah ini bagi orang Eropa adalah sebagai penghangat tubuh saat musim dingin. Jadi orang Eropa memanfaatkan rempah-rempah tadi untuk menghangatkan tubuh mereka saat musim dingin. Kenapa tidak menggunakan alkohol? Kan gitu. Padahal orang Eropa sudah mengenal yang namanya alkohol. Nah, alkohol tadi memiliki dampak yang negatif bagi tubuh. Kenapa? Karena kalau dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan penyakit. Nah, orang Eropa menyadari hal itu. Sementara rempah-rempah ini sebanyak apapun dikonsumsi tidak akan menimbulkan efek samping bagi yang mengkonsumsinya. Makanya mereka berusaha untuk mendapatkan ini karena wilayah Eropa itu memiliki 4 musim.
Dan salah satu yang paling yang ditakuti itu adalah ketika musim dingin mereka tidak memiliki persiapan, sehingga bisa menyebabkan dampak yang sangat buruk bagi diri mereka sendiri. Maka mereka sangat butuh rempah-rempah. Selanjutnya, rempah-rempah ini juga berfungsi sebagai obat-obatan. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya banyak dari rempah-rempah ini yang digunakan sebagai obat-obatan. Di Indonesia misalnya, contoh yang paling dekat adalah jamu. Mungkin semua orang Indonesia kenal yang namanya jamu. Jamu apapun itu yang terbuat dari rempah-rempah pasti sangat diminati, apalagi kaum ibu-ibu, ya. Nah, ini salah satu manfaat rempah-rempah. Jadi dia bisa digunakan sebagai obat-obatan. Selanjutnya, rempah-rempah ini juga dapat digunakan sebagai pengawet makanan. Jadi makanan yang diberikan campuran rempah-rempah ini dapat bertahan hingga tidak sampai tahunan, tapi dapat melalui musim dingin. Jadi misalnya mereka musim dingin itu beberapa bulan, dengan dicampur dengan rempah-rempah tadi, makanan itu bisa dipertahankan rasanya atau kualitasnya hingga musim dinginnya selesai. Nah, selanjutnya, kenapa rempah-rempah ini sangat dicari? Karena merupakan komoditi ekspor yang sangat laku. Jadi ada pepatah mengatakan bahwasanya dulu orang Eropa itu harga rempah-rempah itu lebih mahal daripada emas. Jadi lebih berharga daripada emas. Jadi mereka sangat mencari ini rempah-rempah dan sangat membutuhkannya. Nah, selanjutnya, karena adanya semboyan gold, glory, dan gospel. Nah, apa sih pengaruh semboyan gold, glory, dan gospel ini? Gold ini artinya adalah untuk mencari kekayaan. Jadi orang Eropa itu salah satu motivasinya untuk datang ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Kenapa? Melalui kegiatan perdagangan. Jadi dengan kegiatan perdagangan mereka dapat menimbun kekayaan mereka. Kemudian glory, mencari kejayaan. Nah, inilah yang memunculkan nantinya atau menyebabkan lahirnya praktek kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Jadi glory ini mencari kejayaan. Mereka Eropa, kita tahu sendiri, wilayahnya sangat sempit. Jadi Eropa itu benua yang sangat kecil, tetapi dipenuhi oleh negara-negara yang besar dan kaya, sehingga mereka membutuhkan wilayah untuk memperluas kekuasaannya atau untuk mendapatkan daerah yang lebih baik untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Selanjutnya adalah gospel. Gospel ini merupakan paham atau semboyan yang mereka gunakan untuk menyebarkan agama. Jadi gospel itu adalah proses penyebaran agama. Nah, ini terkait dengan nanti masuknya agama Kristen di Indonesia. Jadi akibat adanya gospel ini, maka orang Eropa itu tidak hanya mencari kekayaan dan kejayaan, tapi juga menjalankan misi yang sangat suci, yaitu untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh penjuru dunia. Nah, itulah latar belakang dari kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Mungkin sampai di sini masih bisa dipahami ya. Oke. Next, selanjutnya. Ya, jadi bagaimana proses kedatangan orang Eropa bisa sampai ke Indonesia? Nah, secara kronologis bisa kita lihat bahwasanya orang Eropa itu tidak langsung sekaligus sampai ke Indonesia. Jadi mereka datang secara bertahap, ya. Tidak ujuk-ujuk langsung sampai ke Indonesia. Mereka datangnya bertahap, ya. Nah, siapa yang pertama kali sampai ke Indonesia? Yang pertama kali sampai ke Indonesia itu adalah bangsa Portugis. Bangsa Portugis ini adalah bangsa pelopor yang mempelopori kegiatan pelayaran dunia. Jadi orang Portugis yang pertama kali sampai ke wilayah Nusantara yaitu Alfonso de Albert ya, Alfonso de Albuquerque. Kalau tulisannya di situ Albuquerque, tapi bacanya Alfonso de Albert. Jadi Alfonso ini sampai di Malaka pada tahun 1511. Kemudian kegiatan pelayaran Portugis ini tidak hanya berhenti di Malaka, karena mereka mengetahui bahwasanya Malaka itu merupakan hanya tempat transit perdagangan, sementara sumber dari rempah-rempah itu berasal dari wilayah timur jauh Nusantara, yaitu Maluku. Maka Alfonso de Albert kemudian mengutus utusan pelayarannya ke wilayah timur, tepatnya pada tahun 1512 di bawah pimpinan Francisco Serrao dan Antonio de Abreu, sampai di Maluku, tepatnya di kerajaan
Ternate. Nah, selanjutnya Spanyol. Nah, bangsa Spanyol adalah bangsa Eropa kedua yang sampai di Indonesia. Nah, armada Spanyol ini mendarat di Maluku pada tahun 1522 dipimpin oleh Sebastian del Cano, ya. Tepatnya di Kerajaan Tidore. Jadi bangsa Spanyol ini mendarat di Tidore, di wilayah Maluku juga. Selanjutnya ada Inggris. Jadi Inggris sampai ke Indonesia itu kurang lebih 50 tahun sesudah Spanyol. Pada tahun 1577 di bawah pimpinan Francis Drake. Jadi Francis Drake ini sampai di Maluku juga pada tahun 1577. Nah, selanjutnya ada Belanda. Nah, ini Belanda. Belanda yang paling terakhir sampai ke Indonesia. Nah, armada Belanda pertama kali tiba di Banten pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Jadi Cornelis de Houtman ini mendarat di Kesultanan Banten. Kemudian armada de Houtman ini tidak sukses karena ketika dia datang dia langsung mau menguasai Indonesia, menguasai Banten, maka dia diusir dan tidak membawa pulang rempah-rempah sesuai dengan yang diinginkan. Maka rombongan kedua Belanda dipimpin oleh Jacob van Neck berhasil membangun hubungan dagang dengan Banten. Kemudian sejak saat itu Belanda memiliki hubungan yang baik dalam bidang perdagangan dengan wilayah Nusantara. Oke, sampai di situ untuk latar belakang kedatangan bangsa Eropa Indonesia. Mungkin sampai sini dulu materinya. Kita lanjutkan untuk video selanjutnya. Jangan lupa untuk tonton video berikutnya dan tetap support channel ini supaya kita akan share kembali materi-materi yang akan datang. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.